TNI Angkatan Laut melakukan vaksinasi kepada ribuan santri pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Koarmada 3 gelar serbuan donor darah masyarakat maritim. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi segala yang telah terjadi di masa lalu. Dengan mengakui kesalahan, maka kita belajar dari apa yang telah terjadi. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 13 Agustus 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut melakukan vaksinasi kepada ribuan santri pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Berikut liputannya. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 terus-menerus melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim. Kali ini pondok pesantren menjadi fokus dari serbuan vaksinasi COVID-19 tersebut. Bertempat di Gedung Aula Pancasila Pondok Pesantren Ngalah Darut Taqwa, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Komandan Lantama 5 Laksamana Pertama TNI Yosuryono Hadi yang meninjau langsung serbuan vaksin masyarakat maritim tersebut menyampaikan bahwa Lantama 5 telah melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim di berbagai wilayah pesisir dan kali ini serbuan digelar di pondok pesantren. Semoga kegiatan kita ini dapat membangun herd immunity di kalangan pesantren sehingga para santri mempunyai kekebalan dan dapat sekolah secara offline, tidak online lagi. Dalam kegiatan yang menargetkan 2.000 santri tersebut, dikerahkan sebanyak 63 vaksinator dari tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Lantama 5 dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Upomo serta puskesmas di wilayah Pasuruan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Koarmada 3 gelar serbuan donor darah masyarakat maritim. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran TNI Angkatan Laut menggelar serbuan donor plasma konvalesen dan donor darah masyarakat maritim secara serentak. Kegiatan sosial ini dipusatkan di Kolin Lamil, Jakarta Utara dan ditinjau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Ketua Umum PMI Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Pada kesempatan tersebut, Kasal melaksanakan video conference dengan para Pangkotama TNI Angkatan Laut, diantaranya Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfan Syah. Khusus Satuan TNI Angkatan Laut Wilayah Sorong, yaitu Komando Armada 3, Lantamal 14 dan Pasmar 3 donor darah dipusatkan di Shelter Tank Resimen Kavaleri 3 Marinir Katapop, Kabupaten Sorong. Menurut Pangko Armada 3 bahwa Koarmada 3 melaksanakan donor darah biasa, belum bisa melaksanakan donor plasma konvalesen karena keterbatasan peralatan yang dimiliki instansi terkait kecuali Lantamal 10 Jayapura. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut gelar serbuan donor plasma konvalesen dan donor darah masyarakat maritim. Berikut liputannya. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut peduli serbuan donor plasma konvalesen dan donor darah masyarakat maritim yang secara serentak dilaksanakan oleh seluruh Kotama atau Satker TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan donor darah ini, STTAL bekerja sama dengan PMI Mojokerto, Jawa Timur, yang dilaksanakan di Auditorium Gedung Marore Kampus STTAL Bumi Moro, Krembangan, Surabaya, yang diikuti oleh Civitas Akademi STTAL. Dalam kesempatan tersebut, Komandan STTAL mengucapkan terima kasih kepada peserta donor darah dan PMI Mojokerto yang telah ikut serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini serta berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik bisa berlanjut ke depannya secara rutin. Tentunya kegiatan ini sangat positif, sangat membantu di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. STTAL sudah menunjukkan peran aktifnya untuk berperan serta dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan darah maupun
plasma. Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan gelar donor darah dan donor plasma konvalesen. Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut akan pentingnya kebutuhan kantong darah dan plasma dalam menghadapi pandemi pada masa ini, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan menggelar kegiatan donor darah dan donor plasma konvalesen sebanyak 100 kantong darah di Gedung Patiunus Makolanal Balikpapan. Kegiatan donor darah ini juga serentak dilaksanakan TNI Angkatan Laut di beberapa pangkalan TNI Angkatan Laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo menyampaikan bahwa kegiatan donor darah dan donor plasma merupakan gagasan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi COVID-19 serta membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kantong darah. Dalam pelaksanaan donor darah yang melibatkan 10 orang tenaga kesehatan dari Lanal Balikpapan dan 10 personel dari PMI Kota Balikpapan ini juga menggandeng Pelindo 4 Balikpapan, KSOP Kelas 1 Balikpapan, Bea Cukai Balikpapan, Polairut Balikpapan, dan Polsek Semayang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Kita menindaklanjuti perintah langsung dari Bapak Kasal dalam Laksamana Yudo Margono untuk seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk melakukan donor plasma maupun donor biasa. TNI Angkatan Laut bagikan masker gratis di Pelabuhan Tengkayu 1. Berikut liputannya. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 serta mempererat hubungan dengan masyarakat maritim, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Satuan Kapal Patroli Lantamal 13 Tarakan beserta pengurus Jalas Nastri Cabang 8 Korcap 13 DJA 2 melaksanakan sosialisasi dan pembagian masker gratis kepada seluruh ABK kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tengkayu 1. Komandan Satro Lantamal 13 Letkol Laut Pelaut Sahatro Silaban menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian prajurit Satro Lantamal 13 terhadap masyarakat maritim. Dirinya berharap dengan sosialisasi serta himbauan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, khususnya menyikapi masa pandemi COVID-19. Siswa TNI Angkatan Laut Pusat Pendidikan Pelaut Kodik Latau melaksanakan latihan praktek layar gabungan Wirajalayuda 13 2021. Guna mengaplikasikan teori yang diperoleh selama dalam pelajaran kelas, sebanyak 430 prajurit siswa yang sedang menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Pelaut, Komando Pendidikan Operasi Laut, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut, melaksanakan latihan praktek layar gabungan Wirajalayuda 13 2021. Latek yang akan berlangsung selama 5 hari tersebut melibatkan unsur KRI Makassar 590 dan dilepas langsung Paban 2 Opsdik Dittik Kodik Latau Kolonel Laut Pelaut Wahyu Cahyono dari Dermaga Madura Ujung Surabaya. Dari 430 siswa Pusdikpol yang melaksanakan latek gabungan Wirajalayuda tersebut terdiri dari siswa kejuruan senjata bawah air, siswa kejuruan senjata atas air, siswa kejuruan komunikasi, dan siswa sekolah navigasi dan bahari. Paban 2 Opsdik Kodik Latau Kolonel Laut Pelaut Wahyu Cahyono mengatakan bahwa latek layar gabungan Wirajala bertujuan untuk mengenalkan para siswa tentang kehidupan, tugas-tugas, dan tanggung jawab di KRI sesuai dengan kejuruannya. Ya netizen, selain Nevi News hari ini, kita juga sudah merangkum berita dalam sepekan. Dalam rangka menyambut HUT Jalas Nastri ke-75 tahun, pada tanggal 27 Agustus 2021, Jalas Nastri mengadakan kegiatan bakti sosial yang diantaranya donor darah dan pemberian tali asih kepada anak berkebutuhan khusus, serta menggelar serbuan vaksinasi masyarakat maritim yang ditinjau langsung oleh Ketua Umum Jalas Nastri, Nyonya Vero Yudo Margono. Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim yang kali ini digelar di Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara. Pos TNI Angkatan Laut Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara melaksanakan SAR dan evakuasi di perairan antara Pulau Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara.
Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Nabila beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju. Jales Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.